Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin melakukan wawancara tentang pembelajaran daring. Pertama-tama, perkenalkan saya Putri Gusmita dengan NIM 2100344, di mana di sini pertama-tama saya akan mewawancarai salah satu teman saya dan nantinya juga dilanjutkan wawancara oleh saudari Galia dengan narasumbernya sendiri. Jadi di sini kami akan membahas tentang pembelajaran daring, yang mana nantinya saya akan pertanyakan ke narasumber saya, dan begitupun dengan saudari Welia yang melakukan wawancara dengan narasumbernya sendiri. Jadi jika ditanyakan mengapa kami memilih tema tentang pembelajaran daring, karena memang pembelajaran daring ini adalah sesuatu yang memang pembahasannya sesuai untuk mahasiswa pada saat ini, atau bisa dikatakan juga dengan sesuatu yang cocok dengan situasi dan kondisi kami atau mahasiswa lainnya. Selanjutnya dengan saya sendiri, Welia Yadida Rahmi dengan NIM 2100355 akan melakukan wawancara dengan narasumber kami dari Tokoh Pemuda. Jadi untuk selanjutnya akan ada penampilan video wawancara kami bersama narasumber. Baiklah, yang pertama-tama di sini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Fyoza Marcelia dari Politeknik Negeri Padang, jurusan akuntansi. Baiklah, pertama-tama yang ingin saya pertanyakan kepada saudari Fyoza yaitu bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran daring selama COVID-19 ini? Kalau menurut saya pribadi, pembelajaran daring selama COVID-19 itu kurang efektif karena banyak teman-teman saya yang tinggal di daerah terpencil yang bermasalah dengan jaringan, dan saya pun secara pribadi itu kadang-kadang juga bermasalah dengan jaringannya. Dan selanjutnya itu banyak teman-teman saya yang pada saat pembelajaran daring itu malah mematikan kamera dan melakukan aktivitas lainnya, padahal dosennya sibuk menjelaskan, tapi dia tidak memperhatikan sama sekali. Gitu. Jadi menurut saya, pembelajaran yang diberikan sama dosen itu tidak masuk ke pikiran mereka gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Anda, bagaimana peran pemerintah terhadap pembelajaran daring ini? Kalau menurut saya, peran pemerintah sudah cukup baik, ya, di mana kemarin Kemdikbud sendiri juga sudah menyediakan kuota 15 GB. Jadi, menurut saya sudah sangat membantu sekali untuk menunjang proses pembelajaran daring. Tapi itu tadi, dari kita sendiri, terus juga dari pembelajarannya itu yang memang agak kurang efektif. Jadi menurut Anda, apakah kuota 15 GB itu sudah sangat membantu? Ya, kalau menurut saya itu sudah sangat membantu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Anda, apa sih kendala Anda selama pembelajaran daring ini? Kalau menurut saya, kendala saya yang pertama itu adalah jaringan. Ya, kalau semisalnya lampu mati atau hujan deras, itu pasti jaringannya buruk atau kadang-kadang langsung hilang. Dan yang kedua, yaitu menurut saya, pembelajaran daring itu lebih dominan memberikan tugas dibandingkan pembelajarannya. Ya, emang sih ada beberapa dosen seperti itu, tapi alhamdulillah enggak semua. Dan waktu untuk bertemu dosen itu pun sangat sedikit gitu. Jadi upaya untuk menjelaskan itu hanya sedikit, lebih mengarah atau dominan ke tugas. Jadi banyak ya kendalanya? Lumayan sih, tapi alhamdulillah saya masih bisa mengontrol. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa sih pengaruh pembelajaran online terhadap motivasi pembelajaran?
Menurut saya, pembelajaran online terhadap motivasi siswa itu sangat berpengaruh karena kebanyakan ketika terlalu lama belajar online itu akan membawa siswa malas belajar dan membuka buku, bahkan kalau tidak ada tugas mereka tidak akan belajar gitu. Jadi apakah Anda termasuk siswa yang seperti itu? Ya bisa dibilang gitu sih. Oke, selanjutnya pertanyaannya itu bagaimana harapan Anda tentang perkuliahan daring ini? Ya, harapan saya semoga pembelajaran daring kita ini selalu lancar. Semoga juga pembelajaran kita itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu. Karena menurut saya ya memang banyak kendala atau permasalahan yang muncul seperti sinyal atau kuota gitu. Itu aja sih harapan saya. Baiklah Saudari Fioza, semoga apa yang diharapkan untuk kuliah tatap mukanya itu bisa terkabul. Amin. Dan bisa bertemu juga sama dosen ataupun sama teman-temannya gitu. Mungkin cuman itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktu dan infonya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Welia Yarida Rasmi dengan NIM 21003055. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat atau kadis tentang pembelajaran daring saat pandemi ini. Baiklah, di sini saya sudah bersama saudara Adnan, salah satu tokoh masyarakat Kota Kandis. Saya akan mengajukan pertanyaan pertama. Apa pendapat Anda tentang pembelajaran daring saat ini? Untuk pembelajaran daring saat itu sudah bagus, tapi kurangnya karena dalam proses daring itu memiliki jaringan, harus pakai jaringan. Nah, jadi seluruh mahasiswa atau siswa itu otomatis harus memakai jaringan internet. Kemudian tidak seluruh wilayah di Indonesia ini memiliki jaringan internet yang sangat bagus, sehingga beberapa wilayah itu kesulitan untuk mengaplikasikan pembelajaran daring ini. Salah satunya di tempat kami ini, yaitunya Kampung Kota Kandis, karena di sini waktu lampu mati jaringan juga hilang, sehingga siswa ataupun mahasiswa yang berada di kampung ini kesulitan mengikuti pembelajaran daring tersebut. Apa sih faktor penghambat Anda selama pembelajaran daring? Apa faktor penghambat selama pembelajaran daring menurut Anda? Kalau faktor penghambat, yang pertama itu yang seperti saya sebutkan tadi, yang pertama itu jaringan internet. Kemudian tidak seluruh siswa, keluarga siswa, mahasiswa itu memiliki finansial atau materi yang cukup untuk contohnya membeli Android, HP untuk melakukan Zoom atau laptop gitu. Jadi faktornya salah satunya ya itu. Apakah pembelajaran daring saat ini mudah dipahami? Kalau menurut saya itu agak sulit karena yang seperti saya sebutkan tadi, bagaimana cara memahaminya, sedangkan jaringannya saja hilang-hilang timbul itu. Jadi pas materi menyampaikan atau waktu diskusi di sebuah kelas atau mahasiswa ada diskusi ya, jadi itu waktu penyampaiannya itu tidak informasi yang disampaikannya itu tidak sampai ke penerima informasi ya. Jadi proses pembelajarannya kurang efektif gitu, tidak lancar. Bagaimana peran pemerintah kita saat ini, saat pandemi saat ini? Kalau peran pemerintah kita itu sudah ada tapi
kurang pemerataan gitu. Contohnya ada kuota belajar gitu, itu kan ada gratis untuk siswa dan mahasiswa untuk proses pembelajaran. Jadi tetapi waktu sudah memiliki jaringan, sudah memiliki paket ya kan, atau kuota. Jadi bagaimana dengan orang yang tinggalnya di pelosok juga gitu, sudah dapat paket, tapi tidak bisa digunakan jaringannya gitu. Itu mohon kepada pemerintah agar memperbaiki jaringan atau penyerataan untuk seluruh wilayah di Indonesia, sehingga proses pembelajaran daring ini bisa berjalan efektif, efisien, dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan dan tujuan dari pendidikan bisa terlaksana. Apa harapan Anda tentang pembelajaran daring kita saat ini? Jadi harapan saya ini untuk proses pembelajaran daring itu kalau tidak bisa dirubah sebagai tatap muka, dimohon kepada seluruh pemerintah maupun dosen ataupun yang mengatur tentang proses pembelajaran itu tuh mohon memahami siswa dan mahasiswa yang sulit mendapatkan informasi ataupun jaringan ataupun paket ataupun HP-nya yang tidak ada, itu harus bisa pemerintah memahaminya, sehingga orang-orang yang atau siswa-siswa yang memiliki kekurangan di material seperti HP, jadi harus pandai-pandailah pemerintah mencari solusi untuk mereka. Baiklah, terima kasih atas waktu Anda yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara kita hari ini. Saya selaku pewawancara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat kami simpulkan setelah melakukan wawancara tadi bahwa pembelajaran daring ini adalah sesuatu yang memang beragam pendapat dari orang-orang yang memang berbeda. Jadi kalau saya secara pribadi memang berpendapat bahwa dengan pembelajaran daring ini itu memang kurang efektif, karena sesuai yang disampaikan saudari Firza tadi bahwa banyak tempat-tempat yang tinggal di tempat-tempat terpencil yang bermasalah dengan jaringan. Dan selain itu banyak juga teman-teman yang pada saat pembelajaran daring itu memang malah mematikan kamera dan melakukan aktivitas yang lainnya gitu. Jadi menurut saya pembelajaran daring ini memang tidak efektif. Jadi kalau tanya harapan saya ya sama dengan harapan yang disampaikan oleh saudari Firza tadi. Ya gimana ya? Ya karena saya selaku mahasiswa juga, saya berpendapat semoga pembelajaran daring kita ini itu memang selalu lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan semoga juga apa yang diharapkan untuk kuliah tatap mukanya juga bisa terkabul dan bisa bertemu sama dosen dan teman-teman lainnya. Mungkin cuman itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.